Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Pagi hari ini kami datang kembali menyapa Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyayangi kami semua. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu dan kembali lagi merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Diambil dari Yakobus 1 ayat 12-18. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang mau berbahagia. Sebagai contoh, untuk berbahagia dalam pernikahan, pasangan yang mau menikah rela membayar mahal semua kebutuhan penyelenggaraan acara pernikahan tersebut. Mulai dari dekor, makanan, undangan, gaun, jas, pengisi acara, foto, dan lain-lain. Semuanya memakan biaya yang gak sedikit. Setiap tamu undangan yang datang selalu datang dan mengucapkan selamat berbahagia bagi pasangan pengantin tersebut. Berjalan dengan waktu, cobaan tidak pernah berhenti datang untuk menguji pernikahan tersebut. Banyak pasangan yang akhirnya memutuskan berpisah, walau pesta pernikahan yang mereka buat telah banyak membuang dana yang besar. Mereka gak tahan uji dan cobaan yang datang kepada pernikahan mereka. Mereka senantiasa mengandalkan kekuatannya sendiri. Sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa diberi kekuatan untuk melalui cobaan yang ada, serta bertahan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Mereka melihat setiap cobaan sebagai proses pendewasaan pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12 firman Tuhan pagi hari ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mendengar kata pencobaan, yang terbayang dalam pikiran kita adalah sesuatu yang berat, tidak mengenakan, dan sangat menyakitkan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan, sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Yakobus menasihati kita untuk berbahagia sekalipun dalam keadaan dicobai. Bagaimana bisa? Umumnya orang akan berbahagia bila keadaan baik dan terbebas dari masalah atau kesulitan, bukan orang yang sedang dalam pencobaan. Tetapi ayat hari ini mengatakan bahwa ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini artinya memang ada pencobaan, tetapi ayat ini menegaskan itu bukan akhir dari segalanya. Pencobaan bisa saja terjadi, tetapi Tuhan mau memberikan mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi orang yang bertahan di dalam pencobaan. Padahal kalau kita mau merenungkan sejenak,
Ada hikmah di dalam pencobaan, yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin dekat kepadanya dan mengajar kita untuk mengerti kehendak-Nya. Berbahagialah dan bersyukurlah bila kita dalam pencobaan. Itu artinya Allah sedang memusatkan perhatiannya kepada kita untuk merancangkan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Karena itu, tetaplah bersandar dan percaya penuh kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rancangannya selalu baik bagi hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami menyadari ujian dan pencobaan yang kami terima ada satu kesempatan untuk kami melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sedang menuntun kami untuk semakin dekat kepada Engkau, mengajar kami dan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya di balik pencobaan yang kami alami, Tuhan punya rencana yang baik. Pagi ini juga kami tak lupa memohon berkat Tuhan, menyertai kami dari pagi hingga malam nanti. Apapun yang kami perbuat, boleh berkenan dan juga berhasil kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.